Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Feni Mayawati. Asuransi kebakaran itu apa sih? Ya, jadi asuransi kebakaran itu menjamin harta benda. Ya, harta bendanya bisa berupa bangunan, mesin, atau stok yang disebabkan oleh kebakaran sendiri, lightning atau petir, explosion atau ledakan, aircraft atau kejatuhan pesawat, sama smoke atau asap. Wording yang dipakai dalam dasar asuransi PESAKI, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Yang dijamin apa aja di PESAKI itu? Fire atau kebakaran, lightning atau petir, explosion atau ledakan, aircraft atau kejatuhan pesawat terbang, smoke atau asap. Kebakaran ya, secara langsung disebabkan oleh kekurang hati-hatian tertanggung atau pihak lain, kesalahan tertanggung atau pihak lain, sebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. Kebakaran akibatnya ya, menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri, self combustion atau inherent vice. Contohnya, self combustion tuh ada tumpukan tembakau, kan itu self combustion, bisa kebakar sendiri. Akibatnya yang dijamin. Terus akibat dari hubungan arus pendek atau short circuit. Terus akibat dari kebakaran benda lain di sekitarnya. Terus akibat dari air atau alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran supaya tidak menjalar. Petir ini harus secara langsung disebabkan oleh petir. Untuk mesin listrik atau peralatan listrik yang dijamin itu bendanya harus sampai kebakar. Jadi kalau umpamanya nggak kebakar, bendanya nggak dijamin. Ledakan, definisi ledakan pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh uap. Yang dijamin, dinding bejana robek terbuka. Ledakan di dalam bejana akibat reaksi kimia. Terus kerugian akibat peledakan sepanjang tidak dijamin dalam polis. Ledakan yang nggak dijamin itu bagaimana? Karena rendahnya tekanan dalam bejana. Terus kerugian pada mesin pembakar akibat ledakan di dalam ruangan. Kejatuhan pesawat, jadi kerusakan harta benda dari benturan pesawat terbang, termasuk helikopter yang kena ke barang-barang yang kita asuransikan. Yang terakhir itu asap. Asap itu kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini harus serangkaian dengan tertanggung yang sama. Contohnya ya, kita punya toko. Kalau umpamanya asap ini harus berasal, umpamanya ada sebagian stok kebakar. Ternyata itu cepat padam karena yang stok yang lainnya nih, tumpukan yang lain, itu dijamin. Dia minta, oh nih yang ini kok kena asap, harganya atau nilai jualnya udah nggak laku karena mutunya udah pasti berkurang, minta klaim sama asuransi, dijamin karena berasal dari tertanggung yang sama. Tapi kalau dari sebelah kita, umpamanya toko sebelah kebakaran, asapnya itu kena barang-barang yang diasuransikan, mau cover karena nilai jualnya berkurang, nggak bisa. Jadi harus dari serangkaian polis tertanggung yang sama. Apa aja sih yang nggak dijamin? Akibat dari pencurian atau kehilangan pada saat atau setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis. Yang kedua, itu kesengajaan tertanggung atau wakil tertanggung atau pihak lain yang di dalam pengawasan tertanggung. Yang ketiga, itu kesengajaan pihak lain tapi dengan pengetahuan tertanggung. Yang terakhir, kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung. Hal yang nggak dijamin dalam polis jaminan dasar. Yang pertama, kebakaran hutan. Jadi kalau ada penyebab dari kebakaran hutan, itu nggak dijamin. Terus semak-semak, alang-alang atau gambut, itu juga nggak dijamin. Jadi kalau ada kebakaran alang-alang, kena properti kita, itu nggak dijamin. Segala macam bahan peledak itu juga nggak dijamin. Reaksi nuklir dan sejenisnya itu tidak dijamin. Terus gempa bumi, letusan gunung berapi,
tsunami juga tidak dijamin. Bagaimana kalau mau beli dengan gempa bumi? Harus dengan polis terpisah. Segala macam gangguan usaha itu juga nggak dijamin. Kalau mau beli bagaimana? Boleh dengan polis khusus. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, pembangkitan rakyat, huru-hara, ya itu nggak dijamin ya. Terus tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, angin topan, badai juga nggak dijamin. Biaya pembersihan puing-puing juga nggak dijamin. Harta benda atau kepentingan yang dikecualikan ya. Polis tidak menjamin harta benda yang merupakan penyebab dari menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau sifat barang itu sendiri. Yang kedua, hubungan arus pendek yang terjadi dari suatu peralatan listrik ya yang digunakan dalam keperluan rumah tangga. Poin kedua, harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam ikhtisar pertanggungan. Jadi polis ini tidak menjamin harta benda yang disimpan atau dititipkan atas dasar percaya atau dasar komisi. Terus kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya nggak dijamin. Terus logam mulia, perhiasan, batu permata, batu mulia juga nggak dijamin. Barang antik atau barang seni nggak dijamin. Segala macam naskah, rencana, gambar, desain, pola, dan sejenisnya itu nggak dijamin. Efek-efek, obligasi, saham, surat berharga, dokumen, perangko, matre juga nggak dijamin. Perangkat lunak komputer, kartu magnetik, atau chip juga nggak dijamin. Jadi kalau ada program ya, softwarenya minta dijamin, nggak bisa. Ya, pondasi, bangunan bawah tanah, pagar juga nggak dijamin. Pohon kayu tanaman juga nggak dijamin. Hewan atau binatang tidak dijamin juga. Taman, tanah, saluran air, jalan, ada jalur rel juga, sumur, pipa, terowongan, jembatan, galangan kapal juga nggak dijamin. Untuk asuransi kebakaran ya ada jaminan perluasan, ada kerusuhan. Untuk perluasan yang kerusuhan disebabkan oleh ya kerusuhan sendiri, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, pencegahan sehubungan risiko tersebut di atas. Jadi pencegahannya ada huru-hara, civil commotion. Apa sih yang dijamin di perluasan huru-hara? Disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat. Terus penjarahan selama kerusuhan ditambah penjarahan karena huru-hara. Terus pencegahan sehubungan dengan risiko tersebut di atas. Beda kerusuhan sama huru-hara. Kerusuhan itu tindakan sekelompok orang minimal 12 orang dalam melaksanakan tujuan bersama menimbulkan gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan, dengan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap huru-hara. Ya, jadi skopnya lebih kecil dari huru-hara gitu. Kalau huru-hara sendiri, keadaan di suatu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau kelompok-kelompok kecil yang menimbulkan suasana kegaduhan, ketertiban, dan keamanan dengan menggunakan kekerasan atau dalam jumlah yang besar. Separuh dari kota itu tidak ada kegiatan. Jadi minimal itu tidak ada kegiatan selama 24 jam secara terus-menerus. Perluasan yang ketiga, tertabrak kendaraan dan asap industri. Ya. Yang pertama itu benturan fisik kendaraan dengan harta benda yang dipertanggungkan. Contohnya, pagar atau rumah kita kena kendaraan, ya, itu bisa beli dengan
perluasan ini. Yang mengenai asap disebabkan oleh asap yang timbul karena kesalahan atau di luar dugaan pengoperasian suatu unit pemanas atau pemasakan yang dihubungkan dengan cerobong asap oleh pipa asap, ya, atau pipa angin atau udara. Perluasan selanjutnya, angin topan, badai, banjir sendiri, dan kerusakan karena air. Pasti kerusakannya akibat dari banjir, angin topan, badai, dan kerusakan air. Nah, yang dikecualikan yang bagaimana? Kecualikan persediaan barang dagangan bergerak lainnya di tempat terbuka. Jadi kalau umpamanya ada stok kita di tempat terbuka, kena air, hujan, itu nggak dijamin, dikecualikan ya. Terus disebabkan karena erosi, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, itu juga nggak dijamin. Selanjutnya disebabkan oleh air yang keluar dari sprinkler, ya, dancer, dan instalasi hidran, ya, itu nggak dijamin, ya. Yang selanjutnya yang nggak dijamin disebabkan oleh perembesan air, itu nggak dijamin. Yang terakhir dikecualikan gangguan usaha, itu nggak dijamin. Perluasan kelima itu biaya pembersihan atau pembuangan puing-puing atau kotoran, removal of debris. Jadi kalau umpamanya rumah kita kebakaran, puing-puingnya kan kotor kan. Nah, biayanya ini bisa diperluaskan dengan jaminan perluasan biaya pembersihan. Biasanya kita 10% dari total sum insured. Terus ada lagi perluasan tanah longsor atau landslide. Jadi kalau umpamanya rumah, ya, apalagi yang rumahnya itu di puncak, sering kan terjadi longsor. Nah, ini risiko longsor. Yang terakhir, gempa bumi. Gempa bumi boleh di cover tapi dengan polis terpisah. Apa sih yang kita akan asuransikan, yang bisa kita pertanggungkan di asuransi kebakaran ini? Ya, bangunan, ya, mesin, stok, sama peralatan atau perlengkapan. Untuk asuransi kebakaran, ya, penentuan rate dibagi berdasarkan kelas konstruksi. Kelas konstruksi ada 3, ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1, ya, dinding, lantai, semua komponen penunjang strukturalnya, penutup atap terbuat seluruhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Nah, jendela, pintu, serta kerangkanya, dinding partisi, penutup lantai boleh diabaikan. Untuk kelas 2, itu ada kelonggaran. Bahan mudah terbakarnya boleh sampai dengan 20% dari luas dinding. Lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu. Kelas 3 bagaimana? Kelas 3 pasti di luar kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau umpamanya ada bahan yang mudah terbakarnya di atas 20, udah pasti kelas 3. Contoh, mes-mes yang ada di pabrik, biasanya dindingnya aja dari kayu, lantainya juga dari kayu, ya. Atau bangunan di Kalimantan, atapnya itu biasanya sirap, terus lantainya kayu, dindingnya 50% itu dari kayu. Dalam asuransi kebakaran juga kita harus tahu, ya, adjacent risk atau risiko berdampingan dan adjoining risk untuk risiko berbatasan. Risiko berdampingan itu bila dua risiko atau bangunan atau lebih yang saling berdampingan atau berdekatan dan mempunyai atap masing-masing, dipisahkan oleh jarak dan tidak saling menempel. Adjoining risk atau risiko berbatasan itu dua risiko atau dua bangunan lebih yang saling berbatasan dengan dibatasi oleh dinding pembatas atau pemisah. Biasanya itu merupakan satu kesatuan atap, seperti ruko-ruko, ya, biasa dalam satu atap.
perluasan selanjutnya ya, dengan polis terpisah, asuransi gempa bumi Indonesia. Apa aja sih yang dijamin di dalam asuransi gempa bumi? Yang pertama pasti gempa bumi sendiri. Jadi kalau ada gempa ya, itu dijamin di asuransi gempa bumi. Terus letusan gunung berapi juga itu salah satu jaminannya. Terus yang ketiga, kebakaran atau ledakan akibat dari gempa bumi sendiri dan letusan gunung berapi. Yang keempat itu tsunami. Itu semuanya dijamin di polis standar asuransi gempa bumi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat.